Renungan malam, Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White tanggal 28 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami senantiasa dapat melakukan pekerjaan-Mu, dan kami siap untuk diutus oleh Allah Bapa dalam mengabarkan akan kabar baik keselamatan kepada orang lain. Besertalah dengan kami saat mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam ini, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudara Diki Mamentu. Kepada Saudara Diki, kami persilahkan. Baik, renungan malam 28 Juni dengan perikop agen-agen surgawi menunggu kita. Dimulai dengan ayat hafalan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Tuhan menghendaki setiap talenta dan kemampuan digunakan. Ketika celaan, ketidakcekatan dan kemalasan telah dihapuskan dari gereja, Roh Tuhan akan dinyatakan dengan penuh kasih karunia. Kuasa ilahi akan terpadu dengan usaha manusia. Gereja akan melihat campur tangan Tuhan Allah semesta alam. Terang kebenaran akan disebarkan, pengetahuan tentang Allah dan Yesus Kristus yang telah diutus. Seperti pada zaman para rasul, banyak jiwa akan berpaling kepada Tuhan. Bumi akan diterangi dengan kemuliaan malaikat dari sorga. Jika dunia harus diyakinkan akan dosa sebagai pelanggaran hukum Allah, maka perantaranya haruslah Roh Kudus, yang bekerja melalui sarana manusia. Gereja sekarang perlu menyingkirkan tidurnya yang seperti kematian, karena Tuhan sedang menunggu untuk memberkati umatnya yang akan mengenali berkat itu ketika datang, dan menyebarkannya dalam sinar terang yang terang dan kuat. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan, Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Yehezkiel 36 ayat 25-27. Jika padang gurun, gereja akan menjadi seperti ladang yang subur, dan ladang yang subur akan menjadi seperti hutan. Itu terjadi melalui Roh Kudus Allah yang dicurahkan kepada umatnya. Para agen surgawi telah lama menunggu agen manusia, para anggota gereja untuk bekerja sama dengan mereka dalam pekerjaan besar yang harus dilakukan. Mereka sedang menunggumu. Begitu luasnya seladang itu, begitu menyeluruh rancangannya, sehingga setiap hati yang disucikan akan ditekan ke dalam pelayanan sebagai agen kuasa ilahi. Hendaknya semua orang yang percaya kepada kebenaran untuk saat ini menyingkirkan perbedaan-perbedaan mereka. Singkirkanlah iri hati, perkataan jahat, dan pikiran jahat. Bersatu padu, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 22. The General Conference Daily Bulletin, 28 Februari 1893. Terima kasih atas penata layanan Saudara Diki. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menuliskan ke jemaat Roma dalam Roma pasal 10 bahwa keinginan hatinya agar mereka diselamatkan oleh kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Sebab Kristuslah kegenapan hukum Taurat. Berita keselamatan oleh Yesus Kristus harus dikabarkan. Ayat inti dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Banyak perbedaan pendapat yang terjadi sekarang ini, sama dengan yang dihadapi oleh jemaat Roma. Banyak umat Allah yang meyakini bahwa Yesus bangkit sendiri dan tidak dibangkitkan oleh Allah Bapa. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia dan bukan ilahi. Berbagai macam pendapat. Namun, hendaknya semua orang yang percaya kepada kebenaran untuk saat ini menyingkirkan perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Kita mohon dengan tekun kehadiran Roh Yesus ketika hendak membaca firman Tuhan melalui Alkitab dan Roh Nubuat. Seperti pada zaman Rasul, banyak jiwa akan berpaling kepada Tuhan. Bumi akan diterangi dengan kemuliaan malaikat dari sorga. Paulus percaya dan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah saudara dan saudari percaya bahwa Yesus adalah Tuhan serta percaya dalam hatimu sama seperti Paulus? Ingat perkataan Paulus ini bahwa jika mengaku dengan mulut dan sebelum pengakuan ini ada, hal tersebut sudah ada di dalam hati. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, kemudian mengaku dan memiliki jaminan untuk dapat diselamatkan. Kemudian Allah telah membangkitkan dia atau Yesus. Siapa dia atau Allah yang dimaksudkan oleh Paulus ini? Alkitab memberikan penjelasan kepada kita sebagaimana tulisan Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Allah disebutkan Paulus adalah Bapa, dan Tuhan adalah Yesus Kristus, sehingga Allah disebutkan adalah Bapanya Yesus Kristus. Ayat selanjutnya akan memberikan gambaran kepada kita lebih jelas lagi. Markus 5 ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah sebab dia pernah berada di sorga dan percaya bahwa Allah adalah Bapaknya Yesus. Dalam 1 Yohanes 5:5 berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kemudian dilanjutkan dengan ayat 9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Di dalam Alkitab maupun tulisan Roh Nubuat, kita tidak mengetahui bagaimana Yesus dilahirkan. Namun, identitas Yesus kita ketahui bahwa dia adalah anak Allah. Kesaksian apa yang diberikan Allah sehingga kita dapat mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah? Alkitab berkata bahwa Allah menyaksikan Yesus adalah anaknya pada waktu Yesus dibaptiskan. Dan juga di Gunung Pemuliaan sebagaimana terdapat di dalam buku Matius. Matius 3:17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Demikian juga Yohanes, murid Yesus yang kekasih, menyaksikan sebagaimana dalam kitab Yohanes berikut ini. 1 Yohanes 5:11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 1 Yohanes 5:12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 1 ayat 2, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa
dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi jelas melalui firman Tuhan bahwa Allah yang dimaksudkan oleh Paulus dan juga oleh Yohanes adalah Allah Bapa, dan Yesus adalah anak yang Dia utus. Allah Bapa dan anaknya inilah yang harus kita kabarkan, sebarkan, beritakan kepada orang lain agar mereka mempunyai pengetahuan tentang Allah Bapa dan Yesus Kristus. Sebab inilah terang itu. Sebab di dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 188, paragraf 2 berkata, Tuhan menghendaki setiap talenta dan kemampuan digunakan. Ketika celaan, ketidakcekatan dan kemalasan telah dihapuskan dari gereja, Roh Tuhan akan dinyatakan dengan penuh kasih karunia. Kuasa ilahi akan berpadu dengan usaha manusia. Gereja akan melihat campur tangan Tuhan Allah semesta alam. Terang kebenaran akan disebarkan, pengetahuan tentang Allah dan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Mengapa kita harus sampaikan atau sebarkan berita tentang terang ini? Mengapa kita harus sebarkan berita tentang Allah dan Yesus anaknya? Di dalam buku Ministry of Healing halaman 409 paragraf 3 berkata, suatu pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Itulah satu-satunya perlindungan yang aman terhadap penggodaan. Ini sajalah yang dapat menjadikan kita seperti Allah dalam tabiat. Tanpa pengetahuan akan Allah yang benar, maka semuanya sia-sia. Roh Nubuat berkata di dalam Ministry of Healing, halaman 426, paragraf 4, inilah pengetahuan yang Allah ajak supaya kita terima. Dan selain pengetahuan ini, semua adalah kesia-siaan dan kehampaan. Sekarang kita mengetahui bahwa hanya ada satu Allah yang benar, atau satu-satunya Allah yang benar, dan satu orang anaknya. Yang perlu kita kenal dari mereka adalah karakternya. Roh Nubuat berkata di dalam Ministry of Healing, halaman 409, paragraf 1, sebagaimana juru selamat kita pun di dunia ini melakukan pelayanan bagi Allah. Kita di sini harus menjadi seperti Allah di dalam tabiat. Dan dengan hidup, pelayanan menyatakan Dia kepada dunia untuk menjadi mitra kerja Allah, supaya menjadi seperti Dia dan menyatakan tabiatnya. Kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Betapa penting seperti Allah dalam tabiat dan menyatakannya kepada dunia dan mengenal Allah dengan benar. Sebab kita harus seperti Allah dalam tabiat, yaitu tabiat yang sempurna. Roh Nubuat berkata di dalam The Review and Herald tanggal 11 Juni tahun 1889 paragraf 8. Kita harus mencapai kesempurnaan tabiat atau kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Inilah gunanya kita mengenal Allah dengan benar dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita akan mewarisi kerajaan sorga. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3 sebagaimana ayat yang sudah familiar pada kita, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah doa Yesus kepada Bapanya, yaitu Allah Bapa, agar murid-murid mengenal Allah Bapa. Demikian juga doa yang sama kepada kita, agar mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Dengan mengenal keduanya adalah hidup yang kekal. Bagaimana orang-orang yang tidak mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus anaknya yang diutus dapat berseru kepada Allah jika tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tanpa pekabar-pekabar atau pemberita Injil? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan Injil jika mereka tidak diutus? Allah mengajak kita untuk memasuki pekerjaannya dan menunggu jawaban kita. Apakah kita mau mendengar dan menerima panggilannya? Yesus berkata di dalam Matius 9 ayat 36 sampai 37. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Para agen surgawi
telah lama menunggu agen manusia. Para anggota gereja, anggota kelompok, dan anggota di mana saja pun Anda berada, untuk bekerja sama dengan mereka dalam pekerjaan besar yang harus dilakukan. Mereka sedang menunggumu. Begitu luasnya ladang itu, begitu menyeluruh rancangannya, sehingga setiap hati yang disucikan akan ditekan ke dalam pelayanan sebagai agen kuasa ilahi. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami siap untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi Bapa. Kami manusia yang lemah, banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kasihanilah kami ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.